selamat datang di Sunset Chill episode pertama. Nah, yang akan saya bahas di episode pertama ini itu seputar film. Jadi teman-teman yang sekiranya suka-suka nonton film, mohon untuk stay sampai akhir video saya ini. Nah, untuk membahas tentang film, di sini saya sudah membawa seorang narasumber cantik, kreatif, masih berstatus mahasiswa juga dan pernah jadi ketua tingkat saya selama 3 semester di kampus. Dia adalah Maudy Adelia Limansyah Putri. Halo. Halo Maudy, apa kabar? Halo Vira, kabar baik. Vira gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah Maudy, bagaimana sih kuliah online selama ini? Menyenangkan kah? Melelahkan? Mau dibilang menyenangkan juga tidak, mau dibilang melelahkan juga tidak, karena paling tidak terlalu banyak tenaga yang keluar kalau online kan. Iya Tapi sih. ya jenuh. Tugas. Ya, tapi tugas Masya Allah. Nah, oke, langsung saja ya, Maudy. Kan selama saya follow Maudy di Instagram itu, saya sering sekali lihat Maudy review film di Instastory, dan itu genrenya itu bermacam-macam. Kalau boleh tahu apa sih yang bikin Maudy tertarik untuk review film-film, terus kayaknya sih niat banget karena estetik sekali saya lihat. Pertama terima kasih sudah memujinya. Kalau saya sih sebenarnya tujuan awalnya mau buat review itu karena cuma untuk mau ingat bilang film-film apa yang sudah saya nonton. Itu iya. pertama. Jadi sebenarnya awalnya itu bukan mau bagi ke orang, tapi memang untuk diri sendiri. Kayak setiap saya buka juga Instagram bisa saya lihat, misalnya kayak oh ini film ini sudah saya nonton, oh kayaknya film yang saya nonton ini mirip sama film yang ini. Iya. Dan juga setelah pas awal-awal sudah bikin itu, banyak teman-teman yang ada feedback dari teman-teman bilang review lagi dong, lebih banyak lagi. Karena banyak juga teman-teman yang bilang saya banyak nonton film loh karena lihat reviewmu. Oh ternyata review saya ada gunanya juga ya sama orang lain. Apalagi kan reviewnya Maudy dibuat itu kayak se-estetik mungkin dan seinformatif mungkin, karena saya lihat ada ratingnya mulai dari bintang kan, saya lihat mau dikasih bintang berapa, Itu kan sinopsis juga dari ada. Review dari sendiri saja itu kalau ratingnya. Tapi sejauh yang saya sudah bandingkan dengan film yang sudah direview sama Maudy, itu sih sebenarnya rating yang mau dikasih tuh akurat sih sebenarnya bagi saya. Karena memang saya rasa rate yang saya berikan itu memang sesuai dengan yang saya nonton. Oh ya, oke. Nah Maudy, dari semua genre film yang Maudy pernah review, apa sih genre film yang menurut Maudy paling Maudy suka dan mungkin menjadi favorit Maudy? Paling suka sih misteri. Karena misteri itu dia tidak bisa ditebak. Terus kalau rata-rata film misteri itu juga ada mengandung ada dramanya juga. Jadi Terus kalian juga sih ada actionnya juga ya? kalau misteri tuh kalau misteri banyak actionnya juga. Seru sih kalau karena biasa unpredictable banget kan kalau misteri. Jadi kayak enggak kadang ekspektasi yang kayak begini ternyata realitanya kayak begini. Kalian juga itu kalau kan jujur saya juga ini pecinta film misteri sama juga kayak Maudy, karena kalau film misteri itu yang genrenya misteri itu bikin kayak mengasah otak gitu. Iya, sudah Kayak mengasah otak, adiktif. kita tuh kayak dibikin menebak-nebak selanjutnya siapa ya pelakunya, begitu sih. Nah, terus apa hal pertama yang bikin Maudy tertarik untuk nonton sebuah film? Kalau nonton film tuh random sih sebenarnya. Kadang lihat dari produsernya siapa, kadang lihat dari aktornya siapa. Iya. Kadang juga dari trailer. Kalau dari poster Kalau dari poster juga iya. Misalnya kayak nonton dari yang streaming kan, kita sering lihat kayak lihat dulu dari genrenya. Kadang kan kayak ada yang family apa segala macam, terus lihat genrenya, terus lihat posternya. Kadang juga dari situ. Tapi lebih banyak dari aktor sama house productionnya. Ya, apalagi kalau aktornya ganteng. Betul Kayak drakor Korea begitu kan, drama yang kayak film Parasit kemarin kan. Nah, tadi sempat mau dibahas tentang streaming online. Maudy ini sebenarnya tim apa sih? Streaming online atau ke bioskop mungkin, atau mungkin lebih menunggu ditampilkan di TV?
Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka kalau nonton di bioskop. Oh. Kenapa? Kalau nonton di bioskop itu feel-nya beda. Feel-nya beda dari bagaimana sound-nya, dari yang kita lihat itu tidak ada terganggu sama sekali. Iya sih. Kurang ada noise yang bisa buat. Jadi kita bisa kayak lebih dalam untuk nonton film itu tersendiri. Apalagi kan yang nonton satu bioskop sama kita kan bisa dibilang genre favoritnya, maksudnya mereka ingin nonton film yang sama dengan kita, jadi mungkin bisa ya Sama-sama nyaman juga. Kalau ada adegan yang lucu mungkin menurut kita, pasti Sama-sama menurut ketawa. mereka juga sama-sama lucu kan. Kemarin saya sempat kayaknya deh lihat mau di upload di Insta Story, kayaknya lagi streaming bareng teman-teman. Ada itu, ya? Ada, itu kalau pakai Netflix, ada Netflix Party. Heeh. Dia itu bisa kita sama-sama buat room, kayak room chat gitu. Terus kita sama-sama nonton. Oh ya. Nah, jadi kayak misal kalau kita pause, di teman juga ke pause. Oh. Nah, terus kalau misal kita mau kita nggak interaksi kayak online video call gitu nggak, tapi dia kayak lebih chat. Kita bisa chat sama-sama. Kita bisa misalnya ngomong ulang, kita bisa ulang sama-sama. Jadi bisa bareng-bareng. Itu kalau misalnya kita stop begitu, itu hanya hostnya yang bisa pause atau semua peserta? Oh, semua bisa. Jadi mau dia yang host, mau dia juga partisipan, dia bisa pause. Oh bisa ya? Oh wah, keren. Nah, Modi ini lebih suka nonton film luar atau film Indonesia? Kalau dulu sih sampai sekarang sih lebih suka nonton film Hollywood. Oh Hollywood. Kalau film Hollywood kan kita sendiri tahu kan kualitasnya. Iya, memang. Yang kedua itu drama Korea. Iya. Drama Korea mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang drama Korea itu kayak taunya itu drama Korea cuma tentang romance, Iya. tentang drama. Tapi sebenarnya drama Korea itu banyak genre juga. Iya. Ada genrenya kayak misteri juga, komedi. Dan kalau saya sendiri sih kenapa tertarik sama drama Korea, selain dari cara dia buat film bagus, sama aktor-aktrisnya itu semua nggak main-main Iya gitu ya. kan. Mereka totalitas kayaknya Totalitas deh. semua. Mereka juga banyak masukkan adat-adatnya mereka Oh, tentang iya. kayak tradisi-tradisi di negara mereka seperti Kayak apa. Jadi kita cara juga bisa makannya. belajar dari situ. Dulu pernah teman-teman kayak nanya, kok nggak nonton film Indonesia sih? Iya iya. Apa nggak suka Saya juga. sama film Indonesia? Aku nggak suka sih sama hasil karya sendiri, Iya, bangsa negeri sendiri. sendiri. Bukannya mau, karena saya kan juga tidak expert di bidang itu. Tapi kalau dari kita lihat sendiri, perfilman di Indonesia itu belum sampai ke tahap yang expert. Masih dalam tahap pembelajaran Iya, mungkin masih ya. berkembang juga. Tapi kalau kita lihat dari film-film pendek yang di YouTube, Iya. film-film pendek, mau itu mini serinya di YouTube, itu yang karya-karya Indonesia juga bagus. Iya sih. Tapi memang kurang terekspos ya, karena Iya. orang nggak tahu. Banyak sih yang bagus web series di YouTube. Mungkin teman-teman yang jarang nonton atau belum tahu, kayaknya harus cek deh. Karena kan orang tahunya cuma yang film-film Indonesia tuh yang keluar yang di di bioskop. bioskop, yang kita tunggu di nonton di TV. Terus yang kayak dari Wattpad biasa, tahu Wattpad, novel-novel. Novel Biasa online. yang difilmkan itu kadang Bagus. saya lebih prefer ke ini sih, ceritanya di novel. Pernah nggak sih yang kayak ngerasa kita udah baca novelnya nih, terus pas difilmkan nggak sesuai ekspektasi? Kayaknya sering banget. sekali. Karena mungkin terpaut dari durasi ya. Ya, durasi banyak yang dipotong. Jadi mungkin untuk meminimalisir durasinya tersebut, jadi banyak scene-scene yang terpotong, nggak sesuai dengan yang ada di novel. Nah, oke. Yang terakhir Modi, ada nggak yang mau pengen sampaikan ke teman-teman yang mungkin nonton sekarang ini, mungkin pecinta film juga, apa yang mau pengen sampaikan ke mereka? Kalau ingin saya sampaikan sih, kalau untuk saya sendiri, menurut saya nonton film itu bukan cuma sekedar untuk menghabiskan waktu, bukan cuma untuk sekedar pada saat bosan saja. Iya. Karena dari film itu kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa, misal ya, kita pengen tahu bagaimana dengan dunia kedokteran. Ya. Terus tapi kan dalam posisi sekarang ini kita nggak bisa kan, kita nggak masuk dalam Iya, dunia kedokteran atau itu tersebut. udah lewat. Tapi karena ada film, kita bisa lihat, walaupun memang mungkin tidak sesuai dengan Iya.
atau pasti kan ada yang tersetting atau apa. Tapi kalau dari kita lihat paling tidak ada sedikit yang bisa kita tahu, bisa ada ilmu. Terus dari film juga saya saranin sih kalau nonton film jangan cuma nonton doang, harus ada yang dipetik dari film. Iya betul. Misalnya kita belajar adat baru, kita belajar tradisi baru, kita belajar tentang informasi-informasi yang nggak pernah kita dapat. Iya. Oke. Terima kasih Modi, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang nonton. Terima kasih juga Vira sudah mengundang saya. Iya, terima kasih sudah mau menjadi narasumber saya di episode pertama ini. Semoga Modi dan teman-teman yang nonton juga tetap sehat, jaga kesehatan, terus tetap pakai masker kemanapun teman-teman pergi, jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Iya, jangan lupa cuci tangan. Oke, dadah, assalamualaikum. Thank you.